Kamu di sini sampai jam berapa, Dek? Di sini sampai jam berapa? Aku sampai jam biasa sih 6 kurang. Oke, selamat sore Bapak-bapak gitu ya. Terima kasih sudah mau bergabung. Ini mohon maaf sedikit mendadak. Di pagi juga baru disampaikan oleh Bu Hana dapat instruksi ya. Nah, yang ini artificial intelligence ya. Atau apa ya? Atau big data ya? Atau lain, Mas? Oh iya, nah itu. Nah, tapi masalahnya adalah agak suap ya. Harusnya kan kalau AI berarti lebih ke kecerdasannya, terus mungkin machine learning dan sebagainya gitu ya. Jadi ketika big data analisis, maka eh, lebih banyak datanya, kayak gitu sih. Harusnya ya. Cuma ini karena mendadak ya Bapak-Bapak, jadi saya minta maaf, mungkin akan sedikit tercampur seperti itu. Tapi saya akan coba tetap mungkin sharing sesuatu yang maksudnya bukan sharing sih, lebih tepatnya berbagi ya dengan apa yang sedang dikembangkan. Jadi hari ini akan coba cerita apa yang lagi dikerjakan sama teman-teman di matching fund gitu ya, terutama sama mahasiswa. Sehingga nanti kita akan di pertemuan kali ini tetap akan ada AI gitu ya. Jadi akan tetap ada, kita akan libatkan AI dan juga mungkin bisa dibilang big data kayak gitu, dan sedikit ada pengenalan, tapi kita tidak akan bisa lama hari ini karena karena saya belum mempersiapkan ini Bapak-bapak. Jadi teorinya itu untuk nanti menjelaskan ini banyak sekali di sini, ini belum saya taruh di sini gitu untuk bisa cerita gitu ya. Jadi mungkin hari ini kita akan bagi eh, penelitian di sini itu jadi dua. Yang pertama tahap persiapan dan juga pre-processing gitu ya, cleaning data dan sebagainya gitu kan, karena ternyata data tuh tidak semudah, maksudnya apa ya, dia tuh tidak gampang untuk didapat. Maksudnya ya pertama kita harus mencoba untuk mendapatkan data ya dengan berbagai teknik gitu. Kalau dulu Mas Denny punya pengalaman tuh harus fotoin, terus harus ada labeling gitu kan, terus nah jadi ada banyak hal itu di bagian rekayasa datanya ya, maksudnya mempersiapkan datanya. Nah, di project matching fund ini teman-teman ya terutama tim peneliti mereka harus membangun sebuah perangkat ya yang bisa mengkoleksi data nah, kayak gitu. Dan ternyata setelah dikoleksi pun nanti kita akan lihat bahwa datanya nggak bisa langsung dipakai diolah kayak gitu. Kita harus ngerti struktur dan sebagainya. Nah karena itu eh ada beberapa hal yang perlu kita sama-sama sepakat dulu. Yang pertama ya datanya ya. Jadi hari ini kita akan pakai data, kita akan pakai dataset yang sama ya, yang diambil dari kumpulan kumpulan data sensor gitu ya, sensor dari AI Mining Alpha. Itu tim penelitian Matching Fund tahun 2021 yang coba dikumpulkan oleh rekan-rekan kita dari PKL, PKL yang baru saja selesai. Nah, kalau tidak salah mereka sudah sempat meng-publish ya, walaupun mungkin private ya, karena berkaitan dengan penelitian kan. Jadi mungkin kalau sebelum di-publish supaya tidak diklaim oleh orang lain, maka untuk saat ini mungkin sedang di private datasetnya di Kaggle. Nah, tapi kalau misalnya untuk pelatihan bisa, nah mungkin bisa share akses dan sebagainya, atau nah di sini akan saya bagikan link drive gitu ya. Tapi mohon ini nggak tahu nanti nanti mungkin untuk teknis Denny bisa ini gimana. Cuma ini karena kan kita ini kan data universitas ya, kita belajar bareng gitu. Jadi mungkin eh, kita pakai untuk kepentingan akademis gitu aja. Oke. Nah itu adalah link untuk folder datanya. Maka di situ nanti bapak-bapak akan mas-mas gitu ya semua di sini. Pertama, sorry ya saya can off
supaya internetnya lebih stabil. Jadi akan mendapatkan satu folder AI Mining Alpha di situ. Nah, nanti di dalam folder tersebut akan ada folder lagi kayak gitu. Wah, jadi akan sangat banyak. Nah, nanti setelah di dalam folder akan ada folder lagi. Jadi banyak sekali ya. Ini bisa mungkin saya tampilkan mohon dibuka dulu ya, maksudnya untuk mengetahui apakah aksesnya bisa atau enggak, karena besok kita akan pakai dataset ini. Jadi kalau bisa pastikan semua orang bisa akses. Oke. Bisa, Apakah Mas. drive saya terlihat? Kelihatan. Oke, terima kasih. Nah, di sini ada iMining Alpha, lalu nanti ada ESP9, ada ESP4, lalu ada data sensor iMining FSM UKSW, lalu nanti di dalamnya lagi ada, bentar. Nah, nanti di dalam data sensor ini akan ada folder-folder lagi berdasarkan tanggalnya. Nah, ini kita akan mencoba mengeksplor gitu ya, lebih tepatnya mengeksplor. Pendekatan yang akan digunakan adalah time series, walaupun ada beberapa hal yang membuat dataset kita nanti tuh yang sedang kita akan gunakan nanti ini belum bisa dibilang time series. Gitu ya. Salah satunya karena nanti kita bisa cek di eksplorasi. Oke, nah sekarang bagaimana kita bukan menggunakan, kita memanfaatkan data yang ada di dalam folder ini. Oh iya, Bapak-bapak, saya minta maaf, kita nggak akan bisa lama hari ini karena saya butuh waktu untuk mempersiapkan pertemuan besok ya. Jadi mungkin hari ini kita perkenalan dulu dengan datasetnya, terus saya akan share dengan Bapak-bapak semua gitu ya, bagaimana caranya kita memanggil mereka secara sekaligus gitu ya. Jadi nggak perlu buka satu-satu gitu kan. Sepertinya kemarin kita sudah belajar sedikit tentang pandas ya, atau mungkin dengan Pak Surya, dengan Bu Hana, apakah pernah disinggung pandas? Belum, Mas. Belum. Belum. Oke, nah kemarin waktu kita belajar tentang data COVID, nah itu kita sudah mencoba berkenalan dengan pandas yang disingkat PD, import pandas SPD. Nah itu salah satu library-nya Python yang dipakai. Nah tujuannya kita apa? Nanti di 2 hari ini, besok harapannya kita udah bisa melakukan regresi ya untuk prediksi. Nah ini hasil yang coba saya run. Cukup cantik. Ini untuk data gas smoke. Jadi gas asap. Jadi untuk data gas asap itu Arima cukup berhasil ya. Walaupun mungkin kita masih bisa melakukan high tuning dan sebagainya. Terus kita masih bisa lihat nanti sini ada beberapa error. Ini residu hasil dari latihan. Nanti sini ada bias kalau kita lihat. Nah, mungkin kita masih bisa melakukan suatu hal di sini supaya modelnya bisa lebih baik dalam memprediksi. Tapi setidaknya dengan Arima gitu ya, ini kita belum masuk sampai deep learning. Ini istilahnya baru Mas, ya. ini tampilannya tempatku masih Google Drive. Iya. Oh maaf. Nah ini gimana? Ini udah? Sudah. Oh. Oke, maaf ya. Bapak. Iya nih. Oke, jadi tadi dengan data yang di folder nanti kita akan coba ya, goalnya itu adalah melakukan prediksi untuk ya profil dari terserah, itu akan ada banyak fitur di situ Bapak. Jadi sensor AI mining itu, jadi AI mining itu sebenarnya terdiri dari berbagai sensor gitu yang nanti di dalamnya bisa mengukur beberapa gas. Nah nanti bisa pilih masing-masing, harapannya jangan sama ya, jadi kita bisa punya fitur-fitur yang lain. Terus kalau misalnya bapak-bapak memang pengen publikasi juga bisa bercerita lewat sensor-sensor tersebut. Nah hari ini dengan Arima dulu. Arima itu sendiri apa? Ya, semoga saya tidak salah ya. Nah ini nih kalau misalnya bicara tapi belum ada persiapan itu nanti takutnya banyak salahnya. Karena itu saya nggak terlalu berani. Oke, saya ketikkan ini auto regressive integrated, ini R-nya nih besar.
integrated moving average. ARIMA. Nah itu. Jadi autoregresif. Auto itu diri sendiri kan. Jadi kalau autobiografi ya biografi diri. Jadi auto itu bisa maksudnya bisa melakukan autoregresi, itu artinya dia meregresi dirinya sendiri. Jadi kita punya time series misalnya gini ya. Misalnya kita punya T terus 1 3 4 5 7 7 5 6 5 6 8. Nah, kita punya kumpulan data seperti ini. Lalu dengan informasi yang dia miliki sebelumnya, let's say T-1, dia bisa prediksi 3. Kalau T-nya -1-nya 3, dia bisa akan prediksi 4. Jadi menggunakan data dari masa lalu, menggunakan historinya, itu ya, sejarahnya atau data sebelumnya, dia bisa meregresi ke depan. Nah, itu hebat. Ini banyak pemanfaatannya di prediksi saham. Nah, ini siapa yang suka nih? Silahkan. Nanti ada beberapa yang bisa dibandingkan kalau misalnya bapak-bapak memang mau riset benar-benar ya, atau mungkin mau bermain saham gitu kan. Ada ARIMA, bisa juga nanti dengan beberapa teknik deep learning seperti yang RNN ya. Nah, itu ada beberapa jenis RNN, ada GRU, ada LSTM, nah, itu bisa dipakai. Lalu nanti ada juga kalau dari probabilistik tuh, sebelum ini random motion itu punya siapa? Ini bisa dipakai. Jadi nanti dia Bapak Mas bisa mencoba untuk membandingkan kayak gitu. Nah, tapi hari ini yang kita pelajari ini yang basic banget, simple sekali. Bentuknya aja, bentuk awal generalnya itu sangat sederhana ya. Tinggal nanti kita mau ambil berapa sejarah, maksudnya berapa history yang dipakai untuk memprediksi. Apakah makin banyak makin bagus? Belum tentu. Kayak gitu ya. Jadi mungkin ya dari profil datanya juga. Nah, yang pertama dilakukan karena kita akan mengakses file yang ada di drive kita. Ya, jangan lupa untuk mount dengan drive ya. Oke, silakan mount, buka satu Google Colab, terus di mount. Ini Google Colab hari ini tidak di-sharekan ya, karena kan besok baru kita lanjutkan. Jadi kalau misalnya baru familiar, baru belajar, nah nggak apa-apa kita coba-coba belajar. Jadi sekaligus membiasakan diri, itu lebih asik. Timbang kadang kalau udah dikirimin tuh nggak malas buka gitu. Jadi coba-coba saja, itu pasti akan lebih menyenangkan. Oke, nah nanti kita akan butuh satu library yang paling penting, namanya OS. Jadi kita akan import dia. Nah, OS ini dia memiliki satu metode atau satu fungsi yang keren, namanya walk. Jadi kita bisa meminta dia berjalan-jalan di dalam folder kita untuk nanti misalnya mencatat nama direktori atau nama file. Nah, jadi dia bisa menyimpan nama file kayak gitu. Jadi setelah itu ya kita bisa panggil file-file yang udah dicatat oleh si OS. Gitu ya. Nah, lalu kalau sudah, berikutnya tahapan berikut adalah silahkan buka drive dari Colab masing-masing. Kemudian cari path untuk folder yang ada data di dalamnya. Oh, kalau misalnya Bapak Masnya belum punya di drive, nah bisa make shortcut ya. Jadi langsung buat shortcut di drive-nya Mas kalian. Jadi nanti bisa dicari di situ. Nah, misalnya contoh, pastinya setelah mount Google dulu, lalu buka drive-nya.
lalu my drive, nah lalu cari lagi nama filenya tadi AI Mining Alpha. Nah, mana ya? AI Mining Alpha. Oh, itu dia. Nah, ini AI Mining Alpha. Ini satu folder ini di copy path. Jadi kita akan butuh path-nya dia, karena dengan path-nya dia ini kita akan minta si OS untuk berjalan-jalan. Nah, gitu. Nah, ini maksudnya di sini. Jadi kita akan minta dia, OS jalan-jalan dong di dalam folder ini. Lalu, nah, catatkan root directory sama filesnya. Nah, di sini kita akan cuma mengambil yang filenya aja ya. Di filenya nanti kita akan ambil nama file. Kalau berhasil dia akan mengambil. Ini tolong namanya diganti sesuai dengan directory di path di tempat Bapak. Harusnya sama kalau cuma langsung ditaruh di drive-nya aja, tanpa disimpan di folder lain, harusnya sama. Nah, nanti setelah dia membaca, maka dia akan membaca seluruh file nih. Ini hasil bacaannya dia. Jadi hebat. Jadi kita nggak perlu buka satu-satu foldernya. Nanti dari collab kita bisa langsung. Nah, bersyukur folder kita itu isinya datanya tipenya CSV semua, delimited separated version ya. Dimana tuh ini adalah versi atau tipe format yang kita akan gunakan kan untuk data frame kayak gitu. Nah, kalau misalnya ternyata di dalam folder itu ada data gambar, data suara dengan format-format file yang berbeda, maka nanti kita akan membutuhkan satu fungsi lagi namanya regex atau regular expression. Tapi karena ini hari ini semuanya sama, kita nggak butuh expression. Ini untuk memproses string regular expressions, dan kita akan melakukan pencarian yang cocok dan memiliki kata kunci .csv. Jadi hanya .csv saja yang dipanggil. Nah, sekarang ini kita punya semua data di sini. Nah, kalau udah punya semua data di sini, nah ini jumlahnya itu 63 file. Maka kita bisa langsung import pandas saja. Apa? Karena nanti setelah ini kita akan membuat data frame. Kita akan buat data frame-nya. Lalu, nah ini apa nih? Oh, ini adalah perintah. Ini adalah perintah untuk menggabungkan semua data tadi ke dalam satu data frame. Besok akan saya jelaskan ini kenapa codingnya seperti ini, karena nanti kita akan lihat-lihat dulu ternyata bentuk datanya aja sendiri seperti apa gitu, sehingga akhirnya kita mengambil keputusan codingannya dibuat seperti ini. Tapi supaya lebih rapi, saya juga memutuskan untuk menggabungkan semua data gitu ya ke dalam satu data frame aja. Jadi nanti kita cuma akan pakai satu data frame. Data frame pandas ya. Nah, kalau agak lupa lagi, buka lagi yang catatan tentang COVID. Oke, nah ini nanti adalah tampilan-tampilannya. Bayangin ya, bapak-bapak, di sini tuh ini ada 169.107 baris. Ini masih kecil sih sebenarnya. Apa namanya? Mungkin ada kesalahan di sini ketika running. Keluar kota.
sampai akhirnya nggak semuanya terload. Nanti kita bisa melakukan eksplorasi dulu, misalnya cek keys-nya. Ini belum rapi, kenapa? Karena ternyata strukturnya adalah, jadi folder kolomnya itu bukan nama gas yang diukur. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, nah ini dia ada menggunakan format namanya true 1, false 2, false 3, true 2, true 3, true 4. Nah, dan kita harus merubah. Ya, ini yang sebelumnya. Jadi ada beberapa nama, terus ada juga none, not a number. Ini nanti merepotkan dalam perhitungan atau komputasi. Jadi harus di handling dulu, namanya handling none. Ada beberapa pilihan, drop na atau fill na. Di sini apa ya? Nanti kita bahas besok. Gitu. Jadi paling enggak hari ini Bapak Mas bisa sampai menggabungkan semuanya jadi satu aja udah luar biasa. Besok itu pekerjaannya akan panjang karena nanti kita akan lakukan. Nah, mungkin ini ada yang mau saya sharekan ya. Ini menarik nih. Jadi ternyata setelah ini apa? Setelah saya coba lihat-lihat dulu ya sebelum dipakai AI-an. Nah, terus saya mencoba melakukan plot antara gas asap dengan gas CO, karbon monoksida. Ya, asap juga sih sebenarnya. Jadi saya tuh sempat membaca, ini kadang gini nih, data scientist itu adalah kelebihannya. Salah satu tuntutannya, dia itu ilmu yang general, sehingga kalau kita dipakai di bisnis, nah seorang data scientist harus ngerti bisnisnya, background bisnis. Kalau dia nanti kerja di kesehatan, dia harus ngerti background kesehatannya, kayak gitu. Nah ini kan penelitiannya tentang lingkungan ya, jadi setidaknya harus ngerti-ngerti dikit lah. Makanya saya mencoba baca. Dan ternyata CO itu adalah masuk juga rumpun gas ini, si smoke ini. Jadi smoke itu sendiri tuh CO dan beberapa campuran lainnya. Nah, dan saya pengen coba lihat, emang ada ya relasi gitu ya. Nah, sehingga scatter plot aja gitu hasilnya. Nah, yang menarik adalah ternyata profil setiap hari nih, ini warnanya ini, color map-nya ini tuh ditentukan berdasarkan hari. Ini ada keunikan di sini. Jadi color map tertentu tuh dia punya kecenderungan untuk mengumpul. Nah, ini kalau untuk clustering dan sebagainya tuh udah bisa menghasilkan sesuatu yang sangat berarti. Cuman untuk apa gitu loh. Maksudnya kalau kita mau dia jadi sangat berarti, kita butuh informasi lain. Nah, mungkin itu yang miss. Bagi saya itu yang miss di data kemarin. Misalnya ketika hari ini itu panas panas atau hujan, nah, gitu kan, terik atau hujan, nah itu atau berawan. Nah, kalau ada informasi lain seperti itu kan bisa lebih sangat membantu ya. Kita makin banyak informasi itu memberikan kita peluang untuk lebih mengeksplor lagi. Nah, itu yang miss. Jadi saya pun bingung, maksudnya ketika di sini kalaupun kita bisa cluster, ini pasti bisa gitu ya, karena setiap hari yang ungu dengan ungu kalau bapak mas bisa lihat ya. Terus yang hijau muda dengan hijau muda, dia tuh punya profil. Jadi tanggal yang berdekatan atau satu hari tertentu, nah dia tuh mengumpul, punya kecenderungan datanya mengumpul. Kalau data punya kecenderungan mengumpul, ada kemungkinan dia punya pola atau punya model. Nah, sehingga nanti bisa dimodelkan kayak gitu. Nah, tapi apa yang membuat? Nah, itu berikutnya pertanyaan kan yang butuh riset. Nah, itu yang saya tanyakan. Karena jujur ya, kadang kalau klaster-klaster aja tuh kadang ini terus buat apa? Itu kalau di saya. Ya, saya terlalu banyak merenung. Nah, ini untuk smoke dan CO. Oh, ini di bulan. Ini saya batasi ya. Jadi nanti dengan Pandas kita bisa batasi lebih sempit lagi. Ini bulan Agustus saja. Profilnya seperti ini. Makin kelihatan ya bulan Agustus. Dia berkelompok.
Jadi nanti akan ada kecenderungan. Gitu ya. Ini bulan September. Sama Bapak. Mas-mas, bapak-bapak sama semuanya. Jadi dia punya kecenderungan untuk berkumpul. Nah, nanti masih ada yang bisa divariasiin lagi untuk eksplorasi, yaitu ISP-nya. Jadi kalau misalnya Mas Bapak lihat di sini ada ISP 9. ISP 9 tuh perangkatnya. Nah, dan eh, di data ini kita sendiri tuh ada berapa ISP ya? Yang di sini tuh ada 4 dan 9 dan berapa lagi? ISP berapa aja? Oh, sebentar. Kenapa? Karena ternyata kita juga nanti bisa visualisasikan berdasarkan ISP-nya itu. Gitu. Jadi kita bisa mencoba visualisasikan berdasarkan ISP-nya. Oh, ada dua. Nah, di sini cuma ada dua, yaitu ISP yang dikumpulkan ya. Mungkin ini datanya belum semua yang dikasihkan ke saya. Cuma ada ISP 9 dan 4. Nah, jadi ESP 4 dan ESP 9 itu adalah dua perangkat yang bertempat di lokasi yang berbeda. Nah, dari situ juga pasti kita bisa belajar sesuatu. Nah, nanti bisa dieksplor lagi. Gitu. Sampai nanti akhirnya kita bisa melakukan sangat spesifik studi terhadap satu profil gas aja jika kita ingin. Tapi kalau mau semuanya juga boleh satu persatu. Ini di sini dalam penelitian ini saya ambil gas smoke gitu ya. Terus nah ini plotnya meningkat ya. Ini belum per tanggal nih, ini baru cuma plot aja. Jadi perlu urutan datanya. Nah, setelah itu ini sebenarnya model harimanya sederhana kan? Lalu eh, data prediksinya dari seharusnya berapa? Ini berarti ada 00, ini ada error ya. Ini ada banyak. Oke. Nah, lalu ini hasil dari prediksi kayak gitu. Terus kita bandingkan hasil tes berarti data tesnya ya, data real dengan prediksinya. Nah, seperti ini. Ini adalah hasilnya. Jadi kalau bapak lihat, mas-masnya kalau bisa lihat ya, ini lumayan cantik. Nah, alfanya kita hilangin dulu. Nah, hampir ya mendekati. Yang biru itu data aslinya, yang merah ini adalah hasil prediksinya dengan Arima. Nah, ini menjanjikan nih kalau saham gitu ya. Harus dicoba, harus dilatih. Ini baru data sensor. Kalau misalnya mau coba dengan data saham boleh. Bahkan kita ada satu mata kuliahnya nanti ya, Business Intelligence. Cuman saya tidak terlalu cakap di bagian situ. Ya, setiap orang harus punya keahliannya ya. Walaupun ada juga yang bisa ahli semuanya, itu juga ada. Nah, ini residual dari hasil proses pelatihannya. Jadi sebagian tuh punya kecenderungan memusat di dekat nol, tapi seiring di ujung sini, nah ini bias ini apa ya? Jadi dia nggak nol, ya, ada bias. Terus kalau kita coba histamkan residual, nah ini kecenderungannya di nol, tapi nggak semua ini sebenarnya nggak di nol ya, ini malah geser. Jadi ada bias, memang ada bias karena rata-rata residu kan harusnya kayak nol ya. Kalau misalnya, oh ya benar, residu ada sisa, berarti memang prediksi sama data real sama sehingga residunya nggak ada. Tapi ini ada sedikit melancong gitu ya ke kanan ke kanan.
Ini min-nya, terus ini mediannya. Oke, nanti matematikanya seperti apa? Besok kita akan sama-sama pelajari. Gitu. Nah, untuk hari ini mungkin Bapak Mas-masnya bisa mencoba berlatih. Itu potongan kodenya sudah saya kirimkan juga di. Oh ya, tidak apa-apa Pak Martin. Potongan kodenya sudah coba saya kirimkan di chatbox. Tinggal dicoba saja di Google Colab masing-masing. Lalu kalau misalnya mau mengeksplorasi terlebih dahulu, boleh. Biasa kita bisa cerita-cerita temuannya kan, apa saja. Tinggal lebih kaya lagi diskusinya. Lalu basic background matematikanya juga besok kita pelajari supaya lebih jelas. Ini saya kirim kembali ya potongan codingnya sampai sini. Sampai bagaimana meread semuanya. Oh, kepotong ya? For I in oh. Ini ada yang tertinggal. Oke, mungkin hari ini begitu dulu ya, Mas-mas, Bapak-bapak. Mohon maaf nih karena agak mendadak. Jadi slide-nya itu sangat mentah banget. Apa penjelasan programnya. Nah, coba berlatih dulu untuk memanggil data. Besok kita akan sharing, lalu mungkin eksplorasi sebentar, melakukan pemilihan, lalu kita bahas arimanya. Mungkin begitu kali ya? Oke, Mas Adi. Siap, Mas. Oke. Baik, kalau begitu mungkin kita sampai di sini dulu, karena saya nggak berani lebih banyak lagi berbicara, takutnya salah ya, itu lebih menyesatkan. Jadi besok setelah teorinya saya tambahkan di sini, jadi lebih cantik itu, nah, baru kita diskusi lebih. Oh ya, silakan Pak Martin, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tadi aku telah join, ada nih kayaknya chatnya aku udah nggak dapet. Ada tadi di kolom chat ya? Iya, nanti saya coba ini dulu. Oke. Oh, atau mungkin sharing nanti ada video, rekaman video, mungkin Denny bisa share. Ya Mas Denny ya. Oh ya, boleh. Iya, ada. Videonya. Oke, mungkin begitu ya Pak Martin ya. Oke, thank you. Terima kasih, minta maaf ya. Sudah jadi sih sebenarnya Bapak-bapak, tapi teorinya tuh belum ditambahkan. Jadi kalau saya main bicara aja tuh nanti matematikanya nggak ketemu dan itu fatal banget kalau menurut Pak Surya. Nah, saya tidak mau melakukan kesalahan. Nanti menyesatkan Bapak-bapak semua. Gitu. Jadi nanti saya akan tambahkan teorinya, matematikanya di sini, sehingga nanti logisnya gimana, cara berpikirnya si Arima ini bagaimana, sampai dia bisa melakukan prediksi seperti tadi. Nah, itu nanti kita akan bisa bahas lebih baik lagi. Jadi kita ketemu besok ya. Besok itu jam yang sama atau berbeda ya Bapak-bapak? Sama 4:30, Mas. Oke, sama ya, 4:30. Oke, kita akan ketemu jam 4.30. Baik. Terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf sangat singkat hari ini.